Bab 60. Makan malam. Pukul sudah jam 5 sore, pekerjaan yang melelahkan hari ini akhirnya terselesaikan juga. Alan mengempaskan tubuhnya di ruang istirahat pribadinya. Ruangan ini berada tepat di dalam ruang kerjanya. Tempatnya sangat rahasia, hanya diketahui Alan seorang. Ada pintu rahasia yang tidak nampak oleh mata. Di dalam ruangan itu layaknya ruang tidur pada umumnya. Ada tempat tidur yang empuk, ada lemari pakaian, dan ada kamar mandinya juga. Sehingga membuat Alan merasa betah lama berada di kantor. Alan pergi untuk bersiap-siap makan malam bersama Putri. Dibukanya lemari, diambilnya baju pemberian Putri sewaktu ulang tahun Alan. Alan sangat kelihatan tampan, ditambah parfum yang ia gunakan sungguh wangi dan akan memikat hati wanita bila berdekatan dengannya. Kring, kring, Putri memanggil. Halo Putri. Halo Alan, gimana, nggak lupa kan? Cepetan ya, aku sudah nunggu di tempat favorit kita. Iya Putri, ini aku sudah siap, tinggal berangkat. Hati-hati di jalan ya sayang. Makasih Putri. Udah dulu ya, aku mau berangkat. Oke. Putri pun langsung memutuskan panggilannya. Malam ini Putri kelihatan sangat cantik. Baju yang ia kenakan sangat terlihat seksi dan elegan. Semua mata pria tertuju padanya. Kulitnya yang putih bersih membuat para lelaki yang melihatnya keluar air liur tanpa ia sadari. Sedangkan Alan telah standby ingin berangkat. Ia turun ke bawah kantor di ruang parkiran, ingin mengambil mobil dan langsung menuju ke kafe favorit mereka. Alan masuk ke dalam mobil, dipasangnya sabuk pengaman. Dilihatnya lagi, jam di tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 6:30. Alan sudah sangat terlambat kalau tidak cepat menancap gasnya. Ketika Alan baru saja menjalankan mobilnya, tiba-tiba panggilan mamanya. Alan mengangkat telepon dengan tangannya sebelah, mobilnya agak dipinggirkan dan menepi sebentar. Halo Ma, ada apa nelpon terus dari tadi? Alan, kamu tidak lupa kan? Makan malam di rumah Mama. Ada Ani di sini. Mama sudah masakin semua makanan kesukaanmu. Cepat nak, gerak kemari. Semua sudah kumpul nungguin kamu. Jangan kecewakan Mama ya Alan. Alan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sekarang Alan benar dilema. Harus yang mana dipilihnya? Dua-duanya sudah menunggu dan berharap kedatangannya. Apa yang mesti aku lakukan? Aku tidak boleh lama berpikir. Berdasarkan kedekatan jaraknya kantor dengan rumah Mama Alan lebih dekat dan akhirnya Alan memutuskan ke rumah mamanya dahulu. Setelah itu ia akan pergi menemui Putri. Alan sengaja tidak memberitahu Putri agar ia tetap menunggu dan Alan juga ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Putri. Mira datang menghampiri Ani di ruang kamar tamu. Ada hal yang ingin diberitahukannya pada menantunya itu, agar ia dapat menjerat hati Alan dan tidak akan lagi pernah berhubungan dengan Putri. Mira duduk di atas kasur sambil melihat Ani yang sedang berdandan yang mencoretkan lipstik berwarna merah di bibir kecil mungilnya. Ani, dengarkan ucapan Mama. Ani langsung berbalik dan menghadap Mama mertuanya. Iya Mah, jawab Ani singkat dan merasa penasaran. Nanti siap makan malam, jangan beri kesempatan Alan untuk beranjak dari rumah ini. Tidurlah kalian di sini untuk malam ini. Bawa dia langsung ke kamar. Layani dia semaksimal mungkin Ani. Kau harus pandai mengambil hatinya. Cukupin kebutuhan birahinya. Puaskan ia. Dan Mama yakin Alan tidak akan berpaling darimu. Ani yang mendengar nasihat Mama mertuanya sangat begitu paham dan mengerti. Beruntung sekali Ani mendapatkan mertua sebaik Nyonya Mira. Mira sudah mengetahui gerak-geri Alan yang akan menjumpai Putri untuk makan malam. Setiap hari akan menelepon Edo, sekretaris Alan, agar memberitahukan siapa dan di mana Alan berada.
Edo memberitahukan kepada Nyonya Mira kalau bosnya itu sangat kelihatan tampan, rapi dan wangi, seperti ada janjian dengan seorang wanita. Mira langsung paham betul dengan perilaku anaknya itu. Alan tidak akan sekeren itu jika hanya makan malam bersama keluarga. Alan sudah sampai di depan rumah. Kedatangannya sangat disambut hangat oleh mamanya dan Ani. Ani juga sangat kelihatan cantik malam ini. Tampilannya sedikit berbeda, polesan Mama Mira, membuat mata Alan tidak ingin beranjak jauh dari Ani. Ani langsung memeluknya dan mencium tangannya dan akhirnya mencium pipinya. "Kakak, mari kita makan. Pasti kakak sudah lapar." Ani tetap tidak melepaskan tangannya. Ia tetap menggandeng manja tangan Alan sampai ia lupa akan janjinya bersama Putri. Ani sudah menyiapkan tempat duduknya bersampingan dengan Ani, sedangkan di muka mereka ada Mama Alan dan papanya. Semua makanan kesukaan Alan sudah disuguhkan. Alan begitu terlena dengan suasana makan malam yang penuh canda dan tawa. Mama Alan yang selalu pandai memanfaatkan waktu yang ada. "Alan, Mama pinjam HP-mu. Mari kita menyimpan kenangan ini." Alan memberikan HP-nya tanpa menaruh curiga sedikit pun. Mira mengambil beberapa foto dan langsung mematikan HP-nya agar Putri tidak dapat menghubunginya dan membuat Alan lupa akan janjinya. Mira bermain mata ke Ani, memberikan isyarat kalau rencana awal sudah terselesaikan. Tinggal langkah kedua, yaitu peranan Ani untuk membuat Alan terlena sehingga benar sudah melupakan janjinya kepada Putri. Akhirnya makan malam pun selesai. Alan berbincang dengan papanya soal pekerjaan, sedangkan tangan Ani pelan meraba ke atas paha Alan. Alan sangat menyukai gerakan itu, sehingga membuat spontan adik kecilnya bangun dari tidurnya. Tapi Alan tetap berbincang sebentar dengan papanya untuk menghargainya. Walaupun hatinya ingin cepat menyelesaikan topik pembicaraan ini. Tak terasa sudah setengah jam Alan dan papanya berbincang di meja makan. Cuaca malam ini pun kurang mendukung. Tiba-tiba terdengar suara geluduk yang kuat. Buar! Semua orang terkejut. Begitu juga dengan papa dan mamanya. Ani yang mendengarnya langsung menjerit dan memeluk Alan dengan sangat kencang. Papa dan mama yang sempat shock dengan suara geluduk itu langsung tersipu malu saat melihat Ani dan Alan. "Alan, Ani, sebaiknya kalian tidur saja di rumah ini. Lihat cuaca sangat buruk. Papa sangat takut terjadi sesuatu di jalan." Tiba-tiba lampu pun mati dan hujan langsung jatuh ke bumi. "Iya Alan, lihat mati lampu. Mungkin ada pohon tumbang yang menimpa wayar listrik. Ayo Pak, kita langsung ke kamar saja. Mama takut kegelapan." Bik Sumi pun langsung memberikan lampu penerang untuk majikannya itu. Sedangkan Ani masih memeluk Alan dengan posisi aman. Kencangan tangan yang kuat, wajahnya menempel tepat di bidang dada Alan. Ani sangat takut dengan kegelapan, sehingga pelukannya tak kendor sedikit pun. Bab 61. Pergulatan yang dahsyat. "Kak, aku takut gelap." Alan mencium kening Ani. "Iya sayang, kita langsung ke kamar aja ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan di tempat segelap ini." Alan menggendong Ani dan sambil membawa lampu penerang yang diberikan Bik Sumi tadi. Sesampai di kamar, Alan meletakkan Ani di tempat tidur. Ditaruhnya lampu penerang itu tepat di atas meja rias. Kamar kelihatan tidak begitu gelap. Ada cahaya yang membuat Ani tidak ketakutan. Ani berlari dan memeluk Alan dari belakang, seakan tidak ingin lepas dari pelukan suaminya walaupun sedetik. "Sayang, jangan tinggalkan aku walaupun sekejap. Aku sangat takut," ucap Ani dengan nada manjanya. Alan membalikkan badannya. Ani dengan gesit langsung mencium bibir Alan. Ani tidak lagi malu-malu seperti dulu. Sekarang ia harus gerak lebih cepat. Tidak boleh membiarkan Alan untuk mengingat janjinya pada Putri. Alan sangat merespon ciuman itu. Dikulumnya bibir kecil itu dan lidahnya bermain sangat lincah. Diangkatnya badan Ani yang kecil berisi itu dan dibawanya ke atas tempat tidur.
Sesekali mereka melepaskan ciuman itu untuk mengambil oksigen. Ani tidak ingin kalah gerak dari Alan. Tangannya meremas-remas rambut Alan dan mencium muka dan lehernya sehingga meninggalkan tanda kepemilikan di situ. Alan turun ke bawah, meremas dan menciumi gunung kembar montok itu, membuat Ani mendesah dan mengerang. Ani menggigit bibirnya. Sayang, jangan malu. Keluarkan saja suara desahan itu. Aku menyukainya, sayang. Dua insan ini tidak lagi menyadari suara hujan yang turun deras. Mereka berdua sangat menikmati permainannya. Setelah puas bermain di atas gunung, Alan turun ke bawah lembah. Segitiga pengaman dibuka dengan mulutnya, dan Ani langsung membantu Alan membuka gaunnya. Alan menghisap dan mencumbu lembut daerah itu, membuat Ani semakin gila. Kak Alan, kak, lagi kak enak. Alan kini memasukkan jarinya, gerakan maju mundur. Bibirnya masih lincah menghisap pintil payudara. Ani semakin menggila, badannya menegang seketika. Pelepasan pun terjadi. Ani ingin mengambil alih kali ini. Ani berada di atas Alan. Dicumbunya bibir Alan turun ke leher dan turun ke bawah. Menghisap adik kecil Alan membuatnya mengerang. Setelah merasa cukup, kini Ani menancapkan masuk ke dalam daerah intimnya dengan gerakan yang dipimpin Ani. Ani berjongkok di atas tubuh Alan dengan gerakan bokong yang sungguh membuat Alan tak tahan, ingin memuntahkan seluruh cairan putih itu. Badan Alan menegang, diiringi dengan suara erangan kepuasan. Alan malam ini benar sangat puas. Ia mencumbu Ani berulang-ulang. Perasaan di hatinya sangat bahagia memiliki Ani yang sangat pandai memimpin permainan di tempat tidur. Ani pun masuk ke kamar mandi, ingin membersihkan daerah intimnya yang terasa lengket. Dibasuhnya dengan air dan sabun. Setelah merasa bersih, Ani pun keluar. Dilihatnya Alan sudah tertidur pulas dengan suara dengkurannya. Ani hanya tersenyum. Kasihan suamiku, kelihatannya sangat capek hari ini. Didekatinya wajah tampan suaminya itu dan dicium lembut pipinya. Seketika Ani teringat dengan Putri. Pasti dia sangat kesal melihat Alan tidak menepati janjinya. Dilihatnya ke arah bawah celana Alan yang sudah berserakan di bawah. Ani ingin mencari ponselnya. Mengapa tidak berdering sedikit pun? Diambilnya celana itu, dirogohnya kantongnya terdapat HP yang sudah dalam keadaan off. Ani tersenyum bahagia. Ia sangat puas dengan pembalasan yang direncanakan mama mertuanya itu. Sangat permainan yang cantik dan memuaskan batin Ani. Ani langsung mengambil HP-nya. Diambilnya sesi foto mesra bersama suaminya. Dikirimnya ke WA Putri. Ani mendapat nomor WA Putri dari Mama Alan. Rasakan, Putri, kau akan menderita. Terima balasan dariku. Semoga kau menyerah dan tidak lagi mengganggu Alan suamiku. Batin Ani sambil mengirimkan emoji tertawa bahagia. Ani pun menepuk bantalnya. Akhirnya Ani bisa tertidur dengan pulas malam ini. Ani tertidur memeluk mesra suaminya dan menutup badan mereka dengan selimut tebal dari cuaca dinginnya malam.